Ada kenal seorang buta 70 tahun tidak pernah tinggalkan salat di masjid. Punya alasan, buta ada alasan salat di rumah. Dia tinggal di salah satu kampung di sana di negeri Arab. Bagaimana dia jalan? Tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, tidak ada orang. Dia seorang. Macam mana dia selalu ke masjid? Dia buat tali dari rumah terus ikat pintu masjid. Setiap dia keluar rumah dia megang itu jalan terus setiap hari. 70 tahun, bukan satu hari, 2 hari, 70 tahun. Ada beberapa waktu lalu ada seorang dikenal sebagai jamaah masjid. Kalau kita sebutkan jamaah masjid, dia cinta masjid. Dia selalu datang sebelum muazzin, sebelum Bilal. Orang jamaah sudah kenal. Sampai orang masjid dia bagi kunci. Kasihan tuan datang mula-mula, awal-awal belum buka pintu. Bilal masih tidur. Dikasih kunci, udah khusus buat antum untuk terus datang. Dikasih khusus kunci, dia terus datang awal. Ada satu hari muazzin datang waktu azan. Dia nampak itu orang di saf awal, saf pertama, kemudian berbaring tidur. Biasa habis tahajud dia macam istirahat lah. Nanti pas azan dibangunkan sama muazzin. Datang muazzin lepas azan, belum ramai orang datang, dia bangun. Tuan, bangun, tuan, bangun. Sudah meninggal dunia. Allah kasih husnul khatimah di masjid. Dia cinta masjid. Sekarang kita mau meninggal di mana? Apa beza meninggal di rumah atau di masjid? Mana bagus? Masjid, rumah Allah. Orang yang betul-betul cinta husnul khatimah mesti cinta masjid. Mau husnul khatimah? Tidak mesti jawab, tapi berbuatlah. Husnul khatimah tidak mesti kita berkata aku mau husnul khatimah, tapi kita berbuat amal. Cinta masjid berarti kita ada tanda betul-betul mau husnul khatimah. Jadi tidak perlu kita bagi tahu orang saya mau husnul khatimah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, salat fardu dan salat sunnah mesti kita upaya dan ikhtiar. Apa guna salat sunnah? Salat fardu sudah faham, supaya selamat dari su'ul khatimah, selamat dari kufur, selamat dari neraka jahannam, mendapatkan ridha Allah. Dan apa sebab Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj untuk terima fardu salat? Allah kasih belajaran di sini, orang yang salat berarti dia kontak langsung sama Allah. Tidak lewat malaikat, tidak lewat siapa-siapa, kontak langsung sama Allah. Oleh sebab itu orang salih kalau dia salat, Allah kasih sambung cahaya kalbu dengan cahaya Allah di langit. Allah sambungkan nikmat salat. Oleh karena itu orang yang cinta sunnah, sunnah-sunnah, duha, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, tahajud, witir, Allah cinta dia. Apalagi kalau dia cinta fardu wajib. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabbi mimma aftaradtuhu alayhi. Allah paling cinta amalan hamba lebih tinggi lagi ketika dia menjaga kewajiban. Tapi salat wajib beza sama salat sunnah. Salat wajib masih kita laksanakan. Salat sunnah tidak wajib. Tapi di sini ada kelebihan. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Siapa wakil daripada Allah? Bilal, muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam. Mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari 5 kali, 5 waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil. Mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan.
Dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam tak ada maksa, tak ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam. Orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur berkataannya ahli salat malam. Sebab kenapa dia salat malam? Tak ada maksa, tak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur, mungkin letih badan, dia bangun tengah malam walaupun 2 rakaat tutup witir. Dan selalu saya dengar guru saya menyampaikan nasihat, la yakhlu layluka min 3 rakaat. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya 3 rakaat. Jangan sampai. Apa maksud 3 rakaat? Witir. Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir, Allah witir, Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong jaga witir. Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? InsyaAllah semua kan? Sebelum azan berapa minit? 10 minit? 15 minit? 20 minit? Cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Tidak mesti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk di tempat, jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silahkan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam. Witir sebelum tidur, supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah apalagi di malam hari. Lepas selesai witir, sambil menunggu azan subuh 10 minit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa, azan subuh mungkin 15 minit. Apakah boleh saya baca Quran? Atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Mengapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Al-Dhariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Allah sebutkan sifat mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit mereka tidur di malam hari, kemudian istighfar. Kalau Allah sebutkan amalan mereka, berarti Allah senang amalan itu. Allah senang. Kalau Allah tidak senang, Allah tidak perlu sebutkan. Oleh kerana itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit 2 rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid jalan kaki, terus astagfirullah, 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 terus istighfar macam-macam, ada banyak. Ada istighfar panjang, Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu paling indah, ini bagus ini. Besar, panjang, tapi paling bagus, nomor 1. Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai, cukup astaghfirullah wa atubu ilaih.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf, diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Subhanallah, istighfar itu bagus. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah, fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar, akan Allah berikan dari segala susah, Allah kasih mudah. Dari setiap kesulitan Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rizki, ada rizki 2. Ada rizki maklum, ikhtiar. Kita kerja, ada gaji. Akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rizki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rizki, dapat. Kita jual barang, dapat. Kita jual kereta, dapat. Itu rizki maklum. Tapi ada rizki tidak maklum, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu. Itu namanya rizki datang tanpa kita hitung, di luar hitungan kita, di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka dari mana itu datang. Mana boleh kita dapat rizki tapi tidak sangka? Itu istighfar. Allah jaminkan rizki itu datang. Bukan kita. Kalau rizki maklum kita cari kan, nafkah rizki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang, kita cari nafkah dan rizki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rizki, tapi rizki datang ke kita. Itu indahnya istighfar.